Maka sungguh dekat sekali dan pasti terjadi az-zalazil. Zalazil ini artinya apa? Kegoncangan-kegoncangan, baik gempa-gempa alam, gempa-gempa bumi ya di negeri Arab menyusul di mana-mana. Arab yang terkenal jarang dan bahkan boleh dikatakan hampir-hampir nggak kedengaran terjadi gempa-gempa di mana-mana. Dan juga goncang, ekonomi goncang di mana-mana. Hampir-hampir uang juga tidak ada nilainya. Uang kertas orang nggak percaya lagi. Semuanya disaksikan seperti nggak masuk akal. Uang kertas berserakan di pinggir jalan. Baik realnya, yuannya, uang dolar dan segala macamnya. Nggak ada yang berharga lagi uang kertas. Orang hanya percaya dengan emas ya. Kemudian kelaparan di mana-mana, wal balaya, dan juga bencana-bencana yang sangat berat ya. Bencana-bencana yang sangat berat, kelaparan di mana-mana. Ya, orang miskin di mana-mana. Kebalikan habis dengan fase kelima ya. Jadi penghujung fase keempat sekarang ini sebentar lagi terjadi. Kapan terjadinya? Bila Baitul Maqdis sudah berkumandang khilafah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam beramal di bulan Ramadan. Mari kita melakukan akselerasi amal, di mana tidak cukup dengan apa yang kita lakukan buat diri kita saja, tapi kita merambah amalan kita menjangkau orang lain demi memperbanyak amalan kita. Inilah amalan-amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa, seolah-olah kita mengkloning diri kita menjadi sekian banyak, dan masing-masingnya berpuasa dan pahalanya ngalir ke kita. Itu diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan Rasulnya dengan cara berilah berbuka dan makan berbuka orang-orang yang berpuasa, serta sahurnya orang-orang yang untuk berpuasa. Saudara dan sahabat tercinta, sampai hari ini pesantren kita, para pemburu ilmu Allah dan para penghafal Al-Quran kita, para guru-guru dan dai-dainya, serta warga masyarakat yang kita bina dalam iman dan tauhid, seluruh mereka alhamdulillah untuk 1 minggu pertama bulan Ramadan ini sudah terpenuhi sahur dan berbuka mereka. Sekarang untuk hari ke-7, ke-8 dan seterusnya kita menampung selebar-lebarnya, dibuka seluas-luasnya untuk 250 orang saudara-saudari, santriwan-santriwati kita, guru-guru dan dai-dai kita untuk sahur dan berbuka mereka. Tafadhal dari antum semua, per 1 orang insyaallah 50.000 sahur berbuka dan berprogram dakwah di bulan Ramadan termasuk di situ. Kita membutuhkan 250 orang per 1 hari. Silakan diantarkan atau ditransfer ke Uzma Care ya, 716-7684-003 Bank Sedah Indonesia atas nama Uzma Care. Tapi ingat, tolong dilebihkan di angka belakangnya angka 1 ya. Pokoknya kita mengirim 10 juta atau 5 juta 1, 10 juta 1. Berarti tim admin kita langsung paham bahwa ini dimaksudkan untuk membukakan puasa orang-orang yang berpuasa. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi gelora dan semangat yang tidak pernah berhenti dari kita semua merangsang dan mengejar ketertinggalan kita dalam amal. Wabil khusus bulan Ramadan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikanlah ini Ramadan terbaik, terhebat dan terbanyak pahala kita. Barakallahu fikum, ditunggu dan dinanti. Selamat menikmati pahala bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillahi wasyukra lah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibillah Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Pujian dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk kekasih Allah Habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Tanpa dirasa kita sudah melewati hari ke-9 ya, dan hari ini adalah hari yang ke-10 dari Ramadan kita yang berkah. Berkaitan dengan hadis kita, 40 hadis pilihan dari hadis jihad dan perang di bumi Baitul Maqdis Palestina. Sekarang mari kita dengarkan hadis yang ke-10. Baitul Maqdis asimatul khilafatil islamiyah fi akhir zaman. Masya Allah. Ini hadisnya dari judul saja sudah keren. Artinya adalah Baitul Maqdis
adalah ibu kota kekhalifahan Islam di akhir zaman. Siapa yang menyangka? Dulu, ibu kota awal bagi pemerintahan Islam adalah Madinatul Munawwarah. Kemudian berjalan waktu, bertukar bergantilah dengan Damaskus di Suriah. Berjalan waktu berpindah ke Baghdad, berjalan waktu berpindahlah ke Spanyol, berjalan waktu berpindahlah ke Konstantinopel dan seterusnya. Saudara-saudaraku, tetapi di akhir zaman kita mendapatkan surprise ya dari Rasulullah SAW bahwa pusat ibu kota buat pemerintahan Islam mendunia, yaitu di fase kelima nanti adalah Baitul Maqdis, Palestina. Dan memang yang paling pertama terlebih dahulu dimerdekakan oleh kaum muslimin dengan izin dan dengan pertolongan Allah, bukan seluruh Palestina, tetapi adalah Baitul Maqdis dulu. Maka dengan ini kita mendapatkan pencerahan bahwa apa yang terjadi, perlawanan-perlawanan yang sangat seru dan sengit di Baitul Maqdis adalah cikal bakal wujudnya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kemerdekaan Palestina itu terjadi setelah sekian waktu berjalan berdirinya khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis. Jadi bukan semata-mata khilafah Islamiyah berdiri di Baitul Maqdis langsung Palestina merdeka, belum. Tapi pernyataan dan pengumuman ini menunjukkan bahwa sudah dimulai khilafah di Baitul Maqdis. Kami waktu sholat di Masjidil Aqsa beberapa bulan yang lalu, saat kami menyampaikan selepas sholat subuh ya, kajian yang cukup serius di hadapan jamaah kami, datanglah pengurus-pengurus Masjid Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa, dan dengan penuh gagah dan penuh semangat, penuh percaya diri, beliau berkata, izinkan saya menyampaikan satu hal yang membuat kita semua harusnya optimis dan gembira, bahwa di masjid ini, insya Allah di Masjidil Aqsa ini akan menggema nanti, dan disitulah bermulanya berdirinya khilafah Islamiyah. Di masjid ini, seperti orang mengumandangkan azan, saat itu orang akan mengumandangkan berdirinya khilafah Islamiyah. Masya Allah. Kami semua yang hadir dan menyimak saat itu bertakbir Allahu Akbar. Saudara dan sahabat tercinta, yuk kita baca hadis ini. An Damrah bin Habib, dari Damrah ibn Habib, Adnabna Zughbin al-Ibadi radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Ibnu Raghab al-Ibadi, semoga Allah ridha kepadanya, haddatsahu qala, bercerita kepadanya ya, dia berkata, nazala alayya Abdullah ibn Hawalah al-Azdi, berkunjung ke rumah saya Abdullah ibn Hawalah al-Azdi, berkunjung ke tempat saya Abdullah ibn Hawalah al-Azdi, ini salah seorang sahabat junior ya yang hidup di masa Nabi. Faqala li, dia bercerita kepada saya, wa innahu lanazilun alayya fi baiti, ya, dan sesungguhnya Ibnu Hawalah ini nazilun alayya fi baiti, ya, numpang untuk stay, untuk nginep sebentar, untuk istirahat sebentar di rumah saya. Saat kami bincang-bincang, Abdullah Ibnu Hawalah ini berkata, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengutus kami haulal Madinah, untuk mengitari sekitar Madinah, ala aqdamina, jalan kaki, linaghnama faraja'na walam naghnam syai'a, agar kami mendapatkan ghanimah ya. Coba telusuri, coba keliling, periksa ada enggak ghanimah-ghanimah yang bisa kalian dapatkan, bawa sini ya. Walam naghnam syai'a, dan kami tidak mendapatkan ghanimah apapun. Wa arafal jahda fi wujuhina, karena kami jalan kaki ngelilingi kota Madinah, bukan kecil ya, kota Madinah jalan kaki, kalau naik kuda, kalau naik onta semacamnya mah itu normal, tetapi kalau jalan kaki berat, saudaraku, berat. Dan Nabi melihat ada kelelahan di wajah-wajah kami ya. Faqama fina faqala, di tengah-tengah kami Nabi berdiri dan mengangkat tangannya ke langit. Nabi berkata dalam doanya, Allahumma ya Allah, la takilhum ilayya fa'ad'uf. Jadi kondisi ekonomi pada saat itu memang sangat berat ya. Mudah-mudahan dengan keliling-keliling di tempat-tempat yang pernah terjadi perang, ditemukan beberapa harta atau beberapa peninggalan kaum kafirin yang belum terkutip ya oleh para mujahidin sebagai ghanimah.
Jadi mudah-mudahan ada, mudah-mudahan bisa dijual, bisa diuangkan dan bisa menjadi belanja bagi orang-orang yang sedang susah ekonominya di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Lalu dalam doanya Nabi mewakili para sahabat mengeluhkan kepada Allah beratnya keadaan keuangan dan keekonomi mereka. Allahumma la takilhum ilayya fa'ad'uf. Ya Allah, saya ini udah lemah. Artinya secara finansial lemah. Nabi Muhammad memang bukanlah orang yang kaya, bukanlah konglomerat, bukan pengusaha dan pedagang, lemah. Janganlah engkau percayakan mereka kepada saya, ya, sehingga saya semakin lemah. Artinya secara diri pribadi saja Nabi sudah tidak mampu untuk hidup secara layak. Nah, ini harus nampung lagi sahabat-sahabatnya yang sudah miskin-miskin, yang fakir-fakir. Maka Nabi berdoa, Allahumma la takilhum ilayya fa'ad'uf. Ya Allah, janganlah engkau titipkan mereka kepada saya. Janganlah engkau percayakan mereka untuk hidup bergantung dengan saya. Fa'ad'uf. Saya pasti lemah ya Allah. Dan karena saya sendiri sudah lemah. Nabi sendiri kan bukankah disuruh oleh Allah memilih. Mau pilih hidup senang sebagai orang yang kaya raya seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Atau milih hidup fakir. Pilihan Nabi beliau memilih untuk hidup sebagai seorang yang fakir. Ya, memang lemah Nabi Muhammad secara ekonomi. Kemudian lanjut Nabi berdoa, wala takilhum ila anfusihim fay'ajizu. Jangan pula engkau percayakan mereka bergantung sepenuhnya pada diri-diri mereka. Fay'ajizu, pasti mereka lemah. Ya mau kemana? Mereka nggak punya kebun untuk, mereka nggak punya peternakan, mereka nggak punya toko, mereka nggak punya usaha, nggak punya. Kan kita pernah mendengar bagaimana Ali bin Abi Thalib sendiri pun dengan istri beliau, yaitu putri kandungnya Rasulullah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhuma, bagaimana sampai 10 hari mereka tidak pernah berasap dapur mereka. Tidak ada yang mereka makan kecuali hanya beberapa teguk air. Mereka sudah sangat lemah dan lelah. Sahabat-sahabat ada yang berjatuhan dalam sholat saking lemahnya mereka, saking susahnya hidup mereka. Ya, bukan apa-apa saudaraku. Karena memang prinsip para sahabat itu hampir-hampir enggak kecerna oleh akal kita. Mereka kalau ada uang, dengan uang itu bagaimana mereka bisa pakai untuk menabung. Mereka nabung terus ke akhirat. Mereka nabung dalam infak fisabilillah, dalam sedekah, menolong orang lain, berjuang untuk agama, menolong dakwah dan sebagainya. Prinsip mereka hari ini ada yang bisa dimakan, sudah aman, sudah tenang. Besok pula dicari. Itu prinsip para sahabat. Ketika ada rezeki yang agak lumayan banyak, mereka pun berlomba-lomba ya untuk memperbanyak tabungan akhirat mereka. Sehingga seperti kata para sahabat, hampir-hampir jarang kami bisa mengeluarkan zakat mal. Kenapa? Karena harta kami sedang kesedot untuk kepentingan infak fi sabilillah dan sedekah. Saudara-saudaraku. Jadi Nabi berdoa, wala takilhum ila anfusihim fay'ajizu. Ya Allah, jangan engkau percayakan mereka bergantung habis-habisnya pada diri mereka. Mereka sendiri tidak punya sumber penghasilan yang jelas. Mereka pasti lemah ya Allah. Fay'ajizu anha wala takilhum ila nasi fayasta'thiru alaihim. Janganlah engkau percayakan mereka pada orang-orang umum, orang-orang luar sana. Khawatir mereka akan diperlakukan semena-mena, mereka akan dizalimi, mereka akan dirampas hak-haknya. Ya Allah, janganlah engkau percayakan mereka kepada orang-orang banyak. Ya Rabbana, thumma qala. Nah, setelah Nabi berdoa, Nabi berkata kepada para sahabat-sahabatnya yang sudah lelah, yang sudah hampir kelihatan nggak ada lagi harapan, kemana mau cari rezeki ya. Nabi hibur mereka dengan kata-kata berikut, dan ini bukan omong kosong. Karena Nabi Muhammad itu nggak kenal omon-omon. Nabi Muhammad itu sangat sangat menjaga apa yang dikatakannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata sesuai dengan apa yang difikirkan dan diinginkannya, tetapi yang dikatakannya adalah wahyu yang telah diserapnya, yang telah dipahaminya. Baik. Lanjut Nabi berkata kepada para sahabatnya, ya, la yuftahanna lakum asy-Syam war-Rum wa Faris. Benar-benar akan terjadi, kamu akan menaklukkan 3 benua besar. Ya, pertama 3 negeri besar. Pertama negeri Syam, Lebanon, Yordania, Suria dan Palestina. Ini Syam. Rum, Rum adalah seluruh Eropa, Inggris, ya, Prancis, Jerman, Amerika, Rusia, Spanyol dan seluruh negara-negara di Eropa lainnya. Semuanya ya, Belanda, Italia dan sebagainya. Kemudian Wafaris, dan Rum ini di akhir zaman masuk di dalamnya juga Amerika Serikat. Wafaris, Faris adalah negeri yang kita kenal saat ini berada di Khurasan, yaitu Iran. Ya, benar-benar kamu akan menaklukkan Iran dan seluruh sekutu-sekutunya. Sekutunya siapa? Ya Rusia, Cina dan lain-lainnya.
Saudara-saudaraku, hatta yakuna li ahadikum minal ibili kada wa kada. Sampai-sampai kekayaan salah seorang di antara kalian punya unta sekian banyak. Wa minal baqari kada wa kada, dan punya juga beberapa ekor sapi yang jumlahnya banyak. Wa minal ghanami, jadi Nabi menghibur, tapi ini hiburan yang memang pasti akan terjadi di akhir zaman. Wa minal ghanami hatta yu'ta ahdum mi'ata dinarin fa iskhataha. Bahkan punya domba-domba, punya kambing-kambing yang sangat banyak. Satu orang ya, setiap satu orang itu punya ternakan yang sangat banyak. Kambing, sapi, kemudian juga unta-unta yang sangat banyak. Saat itu kata Nabi, ada orang yang menghadiahkan orang lain 100 dinar emas. Faiz khataha. Enggak takjub melihatnya, enggak keren, dan juga enggak merasa tertarik, bahkan nolak, makasih banyak gitu. 100 dinar saudaraku. Kalau 1 dinar hari ini 4,5 juta saja, maka 100 dinar artinya berapa? 450 juta, hampir setengah M. Itu pun dengan sangat santai dan enak. Saudara-saudara kita yang lain mengatakan, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah harta saya juga melimpah. Kamu adalah saudara sahabat seimanku yang berkah. Terima kasih, jazakumullah khair. Carilah yang lain dan sebagainya. Kemana saya diantarkan untuk saking kangennya ya, untuk bersedekah. Nggak ada lagi yang mau terima sedekah. Dia hadiahkan ke sana, semua nolak. Boro-boro untuk mikirkan cari orang yang berhak menerima zakat ya. Sedekah dan wakaf saja udah nolak semua orang. Dia pun juga orang nolak. Karena orang dah merasa udah terlalu kaya. Ini saudara-saudaraku bukan dongeng. Ini terjadi di fase kelima. Fase-fase di mana Baitul Maqdis sudah menjadi pusat pemerintahan Islam seluruh dunia. Jadi di akhir zaman bukan Damaskus ya. Kalau ada yang mengatakan kembali ke Damaskus, Islam memimpin dunia, maka bertentangan dan berhadap-hadapan dengan hadis-hadis Nabi SAW tentang akhir zaman. Lanjut. Thumma wada'a yadahu ala ra'si aw hammati faqala. Lalu Nabi meletakkan telapak tangannya di kepala saya. Awhamati, atau dekat dengan tengkuk saya. Saya ragu, ini kata Abdullah ibn Hawala, apakah di atas kepala saya seperti ini, atau mungkin di sini. Sambil berkata, Nabi berkata, Ya ibn Hawala, wahai ibn Hawala, idza ra'aita, bila engkau melihat. Kenapa kepada ibn Hawala Nabi berkata? Karena sahabat-sahabat yang lain sudah pada senior, umurnya sudah pada matang mapan, di atas umur 30-an. Sementara ada sahabat Nabi yang umurnya masih di bawah masih belasan ya. Nah, Ibnu Hawlah ini termasuk yang masih belasan. Dan Nabi meletakkan kepalanya, kalau engkau melihat al-khilafata qad nazalatil ardal muqaddasah, kalau kekhalifahan sudah menggema di Baitul Maqdis ya, dan sudah menjadi pusat pemerintahan khilafah Islam itu adalah Baitul Maqdis. Itu ya. Jadi kekhalifahan dulu adanya di Madinah, kemudian berpindah pusatnya ke Damaskus dan akhirnya ke Konstantinopel di Turki. Maka yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini jelas adalah Baitul Maqdis, Palestina. Pusat pemerintahan khilafah Islam itu adalah di Palestina, di Baitul Maqdisnya. Apabila itu sudah terjadi, faqad, maka sungguh kadanatiz zalazilu, maka sungguh dekat sekali dan pasti terjadi az-zalazil. Zalazil ini artinya apa? Kegoncangan-kegoncangan. Baik gempa-gempa alam, gempa-gempa bumi ya di negeri Arab menyusul di mana-mana. Arab yang terkenal jarang dan bahkan boleh dikatakan hampir-hampir enggak kedengaran terjadi gempa-gempa di mana-mana. Dan juga goncang, ekonomi goncang di mana-mana. Hampir-hampir uang juga tidak ada nilainya. Uang kertas orang nggak percaya lagi. Semuanya disaksikan seperti nggak masuk akal. Uang kertas berserakan di pinggir jalan. Baik realnya, yuannya, uang dolar dan segala macamnya. Nggak ada yang berharga lagi uang kertas. Orang hanya percaya dengan emas ya. Kemudian kelaparan di mana-mana. Wal balaya, dan juga bencana-bencana yang sangat berat ya. Bencana-bencana yang sangat berat. Kelaparan di mana-mana. Ya, orang miskin di mana-mana. Kebalikan habis dengan fase kelima ya. Jadi penghujung fase keempat sekarang ini sebentar lagi terjadi. Kapan terjadinya? Bila Baitul Maqdis sudah berkumandang khilafah Islamiyah, maka perang dunia ketiga meletus ya. Perang dunia ketiga meletus antara blok timur
dengan blok barat. Terjadi perang. Umat Islam di tengah-tengah yang sudah merdeka, merdekanya adalah di bumi Syam, pusatnya itu adalah Baitul Maqdis, Palestina, saudaraku. Saat itu kekuatan umat bersatu dan berpadu di wilayah Syam. Dan mujahid-mujahid terbaik dunia, ulama-ulama, pembelajar-pembelajar Islam terbaik, orang-orang mukmin terbaik di muka bumi udah ngumpul di negeri Syam. Ada yang di Yordania, ada yang di Suria, ada yang di Lebanon dan Palestina. Dan itu daerah berdekatan, Bapak Ibu, berdekatan. Sebenarnya Syam itu lebih kecil daripada satu pulau Sumatera. Jadi kalau boleh kami katakan lebih mirip dengan antara Riau dengan Sumatera Barat. Jadi dekat-dekat aja sebenarnya. Kalau kita ingin dari Suria ke jalur Gaza sekarang, hanya butuh beberapa jam saja, ya. Nggak sampai 10 jam, kita udah nyampe. 3, 4, 5 jam sampai kita di Baitul Maqdis dari Suria, dari Lebanon. Jadi dekat ya, ibarat kalau di kita ini ibarat 1 atau 2 provinsi lah di Indonesia. Jadi dekat. Nah, saudara-saudaraku, perang blok timur dengan blok barat. Ini perang dunia ketiga. Kapan itu terjadinya? Sekarang saya sudah ancar-ancar ini. Dalam keputusasaan Amerika, ini Amerika akan ngamuk kemana-mana dan lawan-lawannya akan diajak untuk susah seperti mereka. Kita menyaksikan hari ini bagaimana Amerika dibabak beluri oleh Allah dengan berbagai macam musibah bencana alam yang bertubi-tubi. Sampai-sampai sekelas presiden yang baru saja dilantik, Donald Trump, mengemis kemana-mana minta bantuan, tolong bantu aku dong. Bahkan sampai dana yang baru saja dikucurkan untuk Ukraina sejumlah 500 miliar dolar diminta lagi dengan apapun cara oleh Donald Trump karena butuh untuk merawat ekonomi dalam negeri. Dan beberapa panggung internasional Amerika juga dipangkasnya, bahkan ditutup seperti USAID ya. Ini ditutup, padahal ini adalah bentuk hegemoni dan kekuasaan Amerika kepada seluruh dunia. Ini ditutup karena ini pengeluaran semua. Apa saja yang berbentuk panggung Amerika di mata internasional ditutup demi memperkecil pengeluaran. Sementara musibah semakin banyak menimpa. Dalam kepahitan ini Amerika akan ngamuk ya. Dia akan gunakan segala macam cara. Bisa jadi di zaman Donald Trump ini, dan kami berat betul keyakinan kami bahwa benar insya Allah di masa beliau ini Amerika akan ada di puncak kehancurannya, dan di masa beliau ini terjadi perang dunia ketiga. Wallahu a'lam. Nah, wal balaya, dan urusan-urusan bencana-bencana ya, bencana alam di mana-mana. Ya, perang dunia ketiga, kelaparan, kehancuran ekonomi, bencana alam ada di mana-mana. Wal umurul izam, dan juga kata Rasulullah, wal umurul izam, dan perkara-perkara besar ya meletus di mana-mana. Pertumpahan darah, perebutan kekuasaan, penyakit-penyakit yang memang diciptakan kemudian disebarkan. Terjadilah kematian massal di mana-mana, jauh lebih parah daripada Covid kemarin ini, dan itu semuanya terjadi serentak, saudaraku. Wal umurul izam. Terus wasa'atu yawma idzin aqrabu ilan nas, dan hari kiamat bila itu sudah terjadi sangat dekat kepada manusia. Miyadiyya hadhihi min ra'sik, lebih dekat daripada telapak tanganku di kepalamu ini, wahai Ibnu Hawalah. Ini pernyataan Rasulullah. Kalau itu semua sudah terjadi, kiamat dah dekat dah. Kiamat sudah dekat. Itu adalah penghujung fase keempat. Kalau itu sudah terjadi, maka terjadilah tanda besar kiamat yang pertama di penghujung fase keempat, yaitu dukhan. Setelah dukhan, dunia mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Kelaparan serentak seluruh dunia mengalami, panas yang sangat mengerikan, air yang langka dan sebagainya. Saat itu orang-orang lebih berharap untuk ada di bawah tanah, dalam artian dalam menjadi penghuni kuburan daripada hidup di atas punggung bumi, saking beratnya hidup pada saat itu. Nah, kejahatan tidak bisa lagi dielakkan karena orang demi bertahan hidup dia akan membunuh-bunuh tetangganya demi bisa memperebutkan satu potong roti yang diyakini ada di tangan tetangganya. Mengerikan, saudaraku. Kemudian barulah Dajjal muncul. Setelah Dajjal muncul, Dajjal menguasai seluruh dunia, memberikan tawaran agar orang murtad dan kafir kepada Allah lalu sujud menyembahnya, dan Dajjal akan memberikan makanan, memberikan kebutuhan hidup asasi bagi siapa yang mau sujud kepadanya. 2/3 manusia yang ada di bumi sujud meyakini Dajjal adalah Tuhan, lalu Dajjal pun disembah. Tetapi hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu, Dajjal pun dibunuh oleh tanda besar kiamat ketiga. Nabi Isa turun dari langit menghabisi Dajjal. Dan setelah itu Yajud Majud keluar. Habis selesai, Yajud Majud dihabisi oleh Allah berkat doa Nabi Isa dan diambil oleh kaum muslimin. Maka tutuplah fase keempat
masuklah fase kelima. Nah, fase kelima adalah fase di mana dunia bagaikan bayang-bayang surga, mewah, hidup tenang, tidak ada keributan, bahkan jangankan untuk ada negara yang perang, dua orang laki-laki saja tidak ditemukan kelahi, hewan-hewan buas Allah jinakkan semua, binatang-binatang berbisa Allah cabut bisanya, dan wanita bisa berjalan kaki seorang diri tanpa rombongan, ya, dari Hadramaut menuju ke Mekah melaksanakan ibadah haji, tanpa ada yang mengganggu, tanpa perlu khawatir apa-apa, pulang pergi. Ya, semuanya berjalan dengan aman. Tapi sayang, hidup yang begitu aman, ya, dunia dalam keadaan aman. 100% dunia dikuasai oleh Islam. Saat itu dunia merasakan betapa hebatnya ketika Islam memimpin. Hanya sayang, itu tidak lama. 7 tahun saja kata Nabi. Di hadis yang lain, 9 tahun saja. Jadi ini hembusan nafas-nafas terakhir ini menuju husnul khatimahnya umat Nabi sedunia, sampailah tanda besar kiamat yang ke-7, barulah habis fase kelima, yaitu berhembusnya angin lembut yang berbau wangi, sejuk dari berbau wangi kesturia, sejuk dari negeri Yaman, membungkus bumi, dan orang beriman terkena angin itu serentak meninggal di saat itu, pada tempat itu juga, di waktu yang bersamaan, husnul khatimah semuanya. Nah, 40 tahun kemudian barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Allah, Allah, Allah. Dekat sekali ya, sangat dekat waktu kita, sangat dekat. Ayo saudaraku, sudahlah. Kita sudahi saja kelalaian-kelalaian, ya, permainan-permainan kita. Kita jangan silau melihat semaraknya dunia, kemilaunya dunia. Ini sudah sangat dekat waktu kita. Maka kata Rasulullah, kalau itu sudah terjadi, khilafah Islamiyah sudah berkembang di Baitul Maqdis, maka itu pertanda terjadilah bencana-bencana besar, ya. Terjadilah petaka-petaka besar, terjadilah urusan besar, ya. Saat itu kiamat sudah lebih dekat kepada engkau daripada dekatnya telapak tanganku di kepalamu ini. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita tidak terlena dan tidak terlalai dan tidak menyanyiakan waktu serta kesempatan kita untuk menjadi mukmin haqqan di akhir zaman, menjadi mujahid atau orang-orang yang berada di barisan para mujahidin, pemenang-pemenang Islam di akhir zaman. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.